siapapun ya, di antara kaum muslimin yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia tulus tersentuh hatinya, maka ada jaminan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas insyaAllah langkah ke-13, yaitu menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, saya akan coba dulu bacakan dalil-dalil yang ditulis oleh penulis di sini, diangkat 3 buah hadis. Baru kemudian insya Allah kita akan coba paparkan panjang lebar hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Dalil yang pertama yang diangkat oleh beliau di sini adalah sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Ad-Diyah ya, atau Ad-Diyat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami' nomor 4113 yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Ainani la tamassuhuman naru abadan, ainun bakat min khasyatillahi, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selamanya. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang begadang untuk berjaga di jalan Allah. Jadi dari hadis ini kita mengambil dua ya, pesan Nabi SAW atau penjelasan tentang dua jenis mata yang dipastikan tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan yang pertama adalah yang menjadi saksi bahasan kita, mata yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mata pertama yang dipastikan ya, tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian mata yang kedua adalah mata yang begadang karena berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya menangis karena Allah. Ya. Karena memang menangis karena Allah ini dalam arti kata memang dia tersentuh hatinya karena sebutan atau karena menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, atau mengenang nikmat-nikmat Allah yang begitu melimpah yang Allah berikan kepada dia, yang nikmat ini tiba-tiba yang membuat dia tersentuh dan mengingat Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ya, juga dia menangis misalnya karena mengingat dosa-dosa dia yang terlalu banyak, yang dia khawatir jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya. Nah, ini juga termasuk dalam bahasan ini tentunya. Dalam arti kata, karena dia mengingat dosa-dosanya, akhirnya terteteskanlah air matanya karena Allah, makanya juga masuk di dalamnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian daripada keimanan dan juga perintah dalam agama Islam. Kalau seseorang itu hatinya belum tersentuh, matanya sulit untuk menangis, maka ini dia perlu introspeksi diri. Ada masalah apa sebenarnya dengan dirinya? Kenapa dia sampai tidak bisa menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada dia peluang, ya, sudah memberikan kepada dia peluang untuk ya, menangis dengan mengingat nikmat Allah tadi saya katakan, atau khawatir terhadap dosa yang pernah dia kerjakan. Semua ini akan memberikan gambaran kepada dia tentang masalah ya, menangiskan Allah ini akan mendapatkan keutamaan. Ya. Kemudian juga beliau mengangkat hadis yang kedua. Tentu tadi ada mata yang kedua ya, mata karena begadang ya. Mata yang begadang karena berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia ya lagi berperang, lagi berjihad, lalu kemudian dia begadang untuk menjaga keamanan kaum muslimin ya, dari serangan-serangan musuh. Makanya juga termasuk ya, begadang yang tepat. Tentu begadang secara umum tidak dibolehkan kalau pada hal-hal yang sia-sia ya. Karena Nabi SAW memang melarang itu. Disebutkan atau diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, ada bab khusus, bab nahi anis samar, bab larangan untuk begadang kalau pada hal-hal yang tidak ada
manfaatnya, ya, berhubungan sama agama, bukan karena takziah, bukan karena ziarah, bukan karena jenguk orang sakit, bukan karena memecahkan perkara-perkara kaum muslimin. Hanya duduk nongkrong kosong, apalagi kalau sampai berbuat maksiat, maka itu tuh dilarang. Tapi kalau ada orang begadang karena dia sholat malam, dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini misalnya menjaga wilayah kaum muslimin agar jangan sampai diserang oleh musuh, maka ini semuanya ya masuk di dalam hal yang dibolehkan dan terpuji, ya. Bahkan bisa selamat dari api neraka. Kemudian hadis yang kedua diangkat oleh beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Albani dalam Shahihul Jami' nomor 7778. Yang berbunyi Nabi SAW bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu fid dar'i. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga susu itu kembali ke ambingnya. Jadi hadis ini sangat tegas, ya, dan jelas memberikan gambaran kepada kita bahwasanya siapapun, ya, di antara kaum muslimin yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dia tulus tersentuh hatinya, maka ada jaminan dari Nabi SAW, dia tidak akan disentuh oleh api neraka, ya, sampai susu itu bisa dikembalikan ke embingnya. Dan ini tidak mungkin, susu yang sudah diperah dari embing kambing, ya, itu tidak mungkin dikembalikan lagi karena sudah keluar, gitu kan. Nah, begitu juga dengan orang yang menangis karena Allah SWT. Tentu ini dengan konsekuensinya, yaitu dia tidak kembali lagi kepada dosa-dosanya, ya, kekufuran misalnya, kesyirikan. Memang dia taubat nasuha, dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah, ya. Karena memang umumnya orang kalau tersentuh secara keimanan begini dalam hatinya, maka dia akan terus, ya, lebih mudah istiqamah untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, ya. Kemudian juga beliau mengatakan bahkan orang yang menangis karena takut kepada Allah termasuk ke dalam 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan dalam As-Sahihain atau riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tentu hadisnya cukup panjang yang Nabi SAW mengatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, di situ jelas sekali maka akan seseorang itu akan selamat dari panasnya matahari di mahsyar dan juga dari hiruk-piruknya, ya, keadaan pada saat itu, karena ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke lehernya, bahkan hampir tenggelam dengan keringat dia sendiri karena dosanya. Yang di sana histeri, yang di sini lagi disiksa, yang di depan mata dan neraka. Jadi memang digambarkan keadaan mahsyar pada saat itu sangat menakutkan, ya. Dan memang orang berusaha untuk bagaimana bisa selamat pada saat itu, ya. Ada 7 golongan yang Allah selamatkan. Mereka tidak merasakan panasnya matahari, mereka tidak melalui mahsyar kecuali sangat pendek waktu bagi mereka, dan mereka di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, lalu kedua matanya berlinang air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berarti satu keutamaan yang luar biasa, di mana orang kalau mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan dia di mahsyar, tidak ada naungan kecuali naungannya. Anda bisa bayangkan bagaimana panasnya mahsyar pada saat itu, ya. Karena digambarkan dalam surah Al-Hajj, ya, tentang masalah pada saat itu orang-orang kita semua nanti akan melihat orang-orang itu seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk. Wa taran nasa sukara wa hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kalian melihat manusia itu seperti orang yang sempoyongan mabuk, tapi mereka tidak mabuk. Semua itu sebabnya karena siksa Allah sangat pedih, ya, siksa Allah sangat pedih. Jadi memang keadaannya sangat memilukan pada saat itu, ya. Belum lagi digambarkan dalam ayat yang lain, yauma yanfiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu di mahsyar itu, ya, seseorang itu akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari sahabatnya, dari pasangan hidupnya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua orang berpikir untuk menyelamatkan dirinya saja. Bagaimana dia bisa selamat karena bahayanya pada saat itu, ya. Orang berpikir untuk selamat saja karena depan mata neraka dengan gumurunya, ya,
dengan gejolaknya, dan neraka itu mengeluarkan suara-suara, ledakan-ledakan api. Dan orang yang masuk ke dalam neraka itu orang yang akan celaka selamanya udah. Walaupun dia cuma beberapa saat menyelesaikan masa di dalam neraka itu. Ya. Jadi di situ akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala dari 7 golongan adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kurang lebih 3 buah dalil yang diangkat oleh penulis, dan kedepannya insya Allah kita akan bahas nanti langkah ke-14 masalah melepaskan diri dari kezaliman. Baik, kita akan lebih dalam teman-teman sekalian membahas insya Allah tambahan-tambahan informasi tentang masalah ya menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang perlu mungkin kita garis bawahi, ya, Anda jadikan bahan introspeksi diri Anda. Pernahkah Anda menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau sudah pernah, kira-kira apa sebabnya? Misalnya sebabnya Anda mengingat sebuah nikmat Allah, maka coba kenang selalu nikmat itu agar tangisan itu tidak pernah berhenti. Selalu merasa itu sebuah nikmat yang sangat besar, dan besarkan nikmat Allah di mata kita walaupun sebenarnya kecil di mata sebagian orang. Contoh sederhana, misalnya kita masih diberikan umur yang panjang, masih bisa hidup sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Ada orang diberikan umur yang cukup panjang. Sebuah nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang. Atau mungkin di anggota tubuh Anda. Sudah pernah Anda bermuhasabah atau introspeksi diri bagaimana mata yang kita bisa pakai melihat sekarang. Anda bisa melihat sekarang walaupun secara online ke acara kami ini, kami pun bisa ya mengadakan acara ini, dan saya alhamdulillah bisa melihat sekitar studio ini. Allah memberikan kita mata yang tidak semua orang juga diberikan fasilitas yang sama. Jadi ada banyak orang yang diuji oleh Allah SWT dengan matanya tidak ada misalnya, atau tidak memungkinkan untuk melihat. Ini ujian dari Allah SWT. Walaupun nanti Allah akan berikan karunia yang sangat besar bagi mereka gitu kan. Karena dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, ya Allah SWT berfirman, tidak ada hambaku yang aku ambil kedua hal yang dia cintai, maksudnya matanya, kecuali aku balas dengan surga. Namun kan orang yang masih diberikan penglihatan sebuah nikmat yang tidak terhingga. Berapa banyak hal-hal yang indah yang bisa kita lihat dengan mata kita, sebuah nikmat. Itu hanya bisa dilihat dengan mata. Atau berapa banyak hal-hal yang bisa bermudarat bagi kita, memberikan bahaya kepada kita. Kita terselamatkan karena bisa melihat bahaya tersebut sehingga kita menghindar. Nikmat Allah. Setiap hari. Berapa tahun sudah Anda gunakan mata Anda ini? Atau ada orang diberikan karunia mata tapi digunakan kemaksiatan kepada Allah SWT. Semoga Allah maafkan semua kesalahan mata-mata kita di masa lalu. Karena orang selalu sulit untuk luput dari kesalahan. Tapi ke depannya teman-teman sekalian coba perbaikin. Coba berusaha perbaikin supaya mata ini selamat dari hal-hal yang diharamkan. Sebagai bentuk syukur kepada Allah kita gunakan pada ketaatan kepadanya. Ya. Kita lihat Al-Quran, kita lihat cuplikan-cuplikan yang baik. Ya. Kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Bertafakkur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi misalnya. Begitu juga dengan telinga. Sudah berapa tahun Anda gunakan telinga Anda yang nikmat ini besar sekali, gitu kan? Berapa banyak orang yang rusak gendang telinganya atau dia tuli, tidak bisa mendengarkan apapun yang orang ucapkan. Pernah Anda lihat orang-orang yang sudah berumur misalnya ada masalah dengan kupingnya sehingga menggunakan pendengar alat atau alat pendengar, maaf. Ya. Bagaimana dengan Anda yang tidak menggunakan itu? Setiap saat Anda sekarang per huruf yang saya ucapkan, per kata yang saya ucapkan Anda bisa dengar dengan jelas. Sehingga Anda bisa renungin apa yang disampaikan. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Pernahkah Anda berpikir ini? Merenungi nikmat ini sehingga Anda merasa ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Dan Anda agungkan, besarkan nikmat itu. Supaya Anda bisa bersyukur kepada Allah dan Anda bisa meneteskan air mata. Begitu juga dengan hidung kita yang masih bisa berfungsi. Bisa membedakan mana wangi, mana busuk dalam waktu yang seketika. Ya. Bisa bernafas yang saking besarnya nikmat Allah pada hidung ini. Sehingga kita bisa menerima oksigen dan mengeluarkan hasil pembakaran dari tubuh kita. Dan dilengkapi perangkat ini dengan bulu-bulu hidung yang menjadi saring, penyaring terhadap kotoran atau debu atau bakteri. Dan akhirnya Anda bersin pada saat sudah menumpuk. Itu kan nikmat yang luar biasa gitu. Allah kadang-kadang memberikan kepada kita di saat flu, hidung kita tidak bisa berfungsi maksimal. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah, ya, kita tidak bisa mencium bau. Atau mungkin orang diuji dengan corona di masa sekarang. Semoga Allah selamatkan kita tentunya. Misal, dia tidak bisa mencium, tidak bisa membedakan. Ini kan kehilangan rasa. Hanya dengan sedikit Allah uji itu. Allah ingin menunjukkan kepada dia, ini saya uji kamu dengan menghilangkan
rasa pencium ini dalam 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi berapa tahun saya berikan kepada kamu yang kamu bisa gunakan dan bisa membedakan mana wangi, mana busuk dalam waktu yang seketika. Begitu juga teman-teman sekalian dengan mulut kita. Masih bisa kita fungsikan, lidah kita bisa membedakan mana wangi, mana asam, mana manis, mana pedas dalam waktu seketika. Ya, semua anggota tubuh kita, kulit, tangan, telapak tangan, jari-jari semua masih bisa berfungsi. Masya Allah, motoriknya masih bagus. Begitu juga dengan telapak kaki, begitu juga dengan kemaluan, dan sekian banyak. Bahkan subhanallah, ada hal-hal yang mungkin bagi orang dianggap itu riskan untuk diberikan gambaran, tapi itu sebuah nikmat yang besar. Anda bisa mengeluarkan angin, Anda bisa buang air besar, mengeluarkan ampas dari makanan dan minuman yang Anda makan, ya, dengan buang air besar, buang air kecil. Itu sebuah nikmat yang tidak terhingga, Ya. Berapa banyak orang yang tidak bisa mengeluarkan angin, tidak bisa buang air besar atau tidak bisa buang air kecil, ya, dengan beragam macam ujian yang Allah berikan, maka mereka kesulitan sekali. Ada orang yang lahir tidak bisa, mengeluarkan buang air besar dari lubang duburnya. Maka harus dibuatkan tempat pembuangan khusus. Anda dari awal lahir sudah sempurna. Sehingga akhirnya Anda bisa fungsikan itu. Setiap kali makan tidak dibutuhkan, Anda tinggal buang. Merasa mulus tinggal ke WC, kemudian membuangnya. Dengan begitu mudahnya keluar. Tanpa pernah Anda renungi nikmat ini. Kita bisa punya rasa, itu sebuah nikmat yang besar. Bayangkan teman-teman kalau kita nggak diberikan rasa oleh Allah SWT. Misalnya rasa lapar nih, kita tahu jadi tubuh kita butuh nutrisi. Kalau Allah tidak berikan rasa lapar, tiba-tiba saja kita lemas, atau kita jatuh, atau kita bisa meninggal dunia. Sebuah nikmat, sudah pernah Anda syukuri? Atau misalnya rasa kenyang. Kalau Anda tidak diberikan rasa kenyang, Anda cuma mau lapar saja, makan saja. Bagaimana bisa Anda tahu kebutuhan tubuh Anda? Ada rasa lapar, ada rasa kenyang, supaya Anda memberikan hak tubuh, supaya Anda berhenti. Ya, sudah cukup untuk mengkonsumsi atau memberikan konsumsian kepada tubuh kita. Dan sekian banyak nikmat Allah yang melimpah, yang luar biasa, yang memang Allah sangat pantas mengucapkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Terlalu banyak nikmat Allah. Kemaluan kita bisa kita fungsikan, ya, baik itu interaksi biologis yang halal misalnya, atau kita membuang air seni, ya, hasil sulingan daripada, ya, air yang ada di tubuh kita dan seterusnya lah, keluar masih berfungsi dengan baik. Berapa banyak orang yang bermasalah dengan kemaluannya misalnya, dan sekian banyak lah, ya. Ya, kalau itu dalam diri kita sendiri sudah begitu banyak, apalagi kalau di luar diri kita. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian tidakkah kalian lihat besarnya nikmat Allah itu. Maka di sini kita dianjurkan untuk memperbesar nikmat Allah itu dan merenunginya, melihat kepada orang-orang yang di bawah kita, sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah. Nah, banyak syukur ini akan membuat orang mudah untuk menangis. Ya, menangis. Ya, karena kita, contoh misalnya kalau ada orang berbuat baik dengan kita. Misal contoh, ada orang yang terus saja memberikan bantuan kepada kita, perhatian. Kadang-kadang kita tuh sampai tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Bahkan kadang-kadang yang berbicara adalah air mata. Pada saat ketemu kita menangis, lalu memeluk dia, mengucapkan terima kasih. Itu manusia yang dia pun hanya memberikan apa yang Allah berikan kepada dia, sebagian yang Allah berikan kepada dia. Lalu kenapa dengan Tuhan Anda tidak tersentuh seperti itu? Yang tidak pernah meminta balasan kepada Anda. Bahkan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Azza wa Jalla bukan bentuk balasan terhadap kebaikan Allah, sama sekali. Tapi kata Allah SWT dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian akan aku kembalikan kepada kalian. Akan dikembalikan kepada kita. Manfaatnya, Allah akan berikan balasan dan Allah akan balas dengan surga. Kehidupan abadi. Selain itu juga di dunia akan diberikan kecukupan. Allah janjikan orang beriman seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, mengajak orang-orang beriman agar tersentuh secara keimanan. Menggetarkan hati mereka pada saat disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tentu melihat dulu, ya, mengenal lebih jauh Tuhannya. Dari ciptaan-ciptaannya. Yang dalam diri kita dari sudah kami jelaskan, di luar diri kita. Berapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bisa nikmati. Dari daging-daging halal, sayur-sayuran, buah-buahan, melimpah. Detik ini Anda mau makan sesuatu, kalau Anda lagi di rumah misalnya, atau Anda lagi di kantor, Anda tinggal bisa, mau apa nih pengen?
ada di rumah tinggal dimakan. Atau kalau Anda misalnya mau pesan online sekarang, bisa pesan dalam hitungan menit bisa sampai ke rumah Anda bisa nikmatin semuanya. Ini enak, ini gurih, ini manis, ini asam dan seterusnya. Ya. Jadi nikmat Allah luar biasa gitu. Coba besarkan ini teman-teman sekalian supaya hati Anda ini tergetar pada saat disebut nama Allah SWT. Pemberi nikmat. Dia menciptakan kita, dia menghidupkan kita, dia memberikan semua kebutuhan kita, dia memandu kita kepada hidayahnya. Sehingga kita tahu mana boleh, mana tidak boleh. Terlalu besar nikmat Allah SWT. Ya, jadi sangat aneh kalau ada orang yang justru tidak tersentuh secara keimanan, apalagi sampai menangis karena mengingat nikmat Allah SWT yang melimpah. Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang beriman dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka karena ayat tersebut, karenanya dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang beriman untuk menggetarkan hati mereka dengan cara melihat besarnya nikmat Allah yang melimpah pada mereka. Berapa banyak hal-hal yang buruk, ya, Anda kenang itu, jangan dilupakan. Yang telah Allah selamatkan kita dari keburukan tersebut. Kejahatan orang, tidak jadi tabrakan, tidak jadi keseleo, tidak jadi kena hal-hal yang buruk. Atau sudah kena tapi Allah berikan jalan keluar dari penyakit, gangguan orang. Allah selamatkan Anda dengan caranya. Maka nikmat Allah melimpah sekali. Gitu kan. Harusnya menggetarkan hati kita ini. Di saat disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Belum lagi kalau Allah berikan tambahan-tambahan nikmat yang melimpah seperti Anda diberikan kesempatan beribadah, sholat malam, sujud, berdoa, hadir majelis ilmu, berzikir, umrah dan haji dan segala macam kebaikan-kebaikan. Ini nikmat yang harusnya tergetar hati kita ya karena Allah SWT memberikan itu semua. Ya, dan kita terselamatkan dari kemaksiatan kepada Allah. Kita nggak habiskan malam-malam kita bersama dengan para ahli maksiat di tempat-tempat dosa yang bisa saja mereka tertutup hidupnya dengan su'ul khatimah pada saat meninggal di tempat-tempat tersebut. Semoga Allah selamatkan kita selamanya. Itu contoh. Baik, kita lihat riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Iqra' alayya al-Qur'an." Coba bacakan untukku Al-Qur'an. Qultu ya Rasulullah, akra'u alaika wa alaika unzil. Wahai utusan Allah, apakah kau harus membacakan Al-Quran buat anda sementara Al-Quran turun kepada anda? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Maka Nabi SAW mengatakan, aku ingin coba dengar dari orang lain. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa hatta jitu ila hadhil ayah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku pun akhirnya membacakan ya ayat Al-Quran surah An-Nisa sampai aku tiba di firman Allah Subhanahu wa taala tepatnya di ayat 40 ya. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 40 Nabi SAW dengarkan. Pas tiba di ayat 40-nya yang berbunyi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana bila kami mendatangkan dari setiap umat-umat saksi dan kami jadikan engkau hai Muhammad, kami datangkan engkau sebagai saksi terhadap mereka. Jadi ini salah satu nikmat Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau akan menjadi saksi buat umat-umat sebelum beliau, walaupun ya, umat-umat ini telah lampau dan tidak dihadiri kehidupan mereka oleh Nabi SAW. Karena Nabi sudah diinformasikan dalam Al-Quran. Qala hasbukal an. Maka Nabi SAW tiba-tiba mengatakan cukuplah sampai di sini. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Maka pada saat aku balik mengarah kepada Nabi SAW, aku temukan kedua mata beliau berteteskan air mata. Dan ini riwayat sahih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik teman-teman sekalian, disebutkan juga dalam beberapa riwayat yang lain bagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sering sekali menangis. Ya. Disebutkan oleh Hani, Maula Uthman bin Affan. Hani ini seorang budak yang dibeli oleh Uthman bin Affan lalu dibebaskan. Makanya ada istilah Maula. Kana Uthman idza waqafa 'ala al-qabr. Uthman bin Affan seringkali kalau berdiri di atas kuburan,
baka hatta yubla lihyatahu. Beliau menangis sampai jenggotnya basah dengan air mata tersebut. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, tadhkurul jannata wan nara fala tabki wa tabki min hadha. Kadang-kadang tersebutkan surga dan neraka di hadapanmu, tapi kau tidak menangis. Masa dengan disebutkan kuburan atau berada di kuburan ini, engkau malah menangis? Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka Uthman berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Ketahuilah bahwasanya kuburan adalah tempat tinggal pertama dari tempat-tempat tinggal menuju ke akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar min. Kalau seseorang lolos dari kuburan itu, maka yang setelahnya lebih mudah buat dia. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau dia tidak lolos dari kuburan tersebut, dia sudah disiksa di situ, maka setelahnya akan lebih sulit dan lebih berat bagi dia. Nah, ini sebuah statement yang sangat menarik dari seorang figur anak mantu Nabi SAW dan menikahi dua anak Nabi SAW. Subhanallah, menikahi satu anak Nabi saya sudah sebuah karunia. Ini dua anak Nabi SAW, perempuan, ya, Ruqayyah dan Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi SAW sampai dapat julukan Utsman bin Affan, Dzun Nurain, atau dua cahaya, karena menikahi dua anak Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan dalam beberapa riwayat, nikahkanlah Utsman dengan anak-anak perempuan kalian, karena aku menikahkan dia dengan kedua anakku karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang luar biasa gitu. Orang yang sudah dipastikan orang ini punya keimanan yang luar biasa sampai disuruh nikahkan gitu kan. Nabi SAW kedua anak perempuannya dengan beliau. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW menjamin surga bagi Utsman bin Affan setelah membiayai pasukan Ushrah, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan tidak ada lagi yang bisa menghalangi Utsman masuk dalam surga setelah apa yang dilakukan. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi Utsman masuk ke dalam surga setelah apa yang dia lakukan pada hari ini, gitu kan. Karena banyak yang dia infakkan di jalan Allah. Nabi SAW juga menyebutkan di antara 10 orang dijamin surga, kata Nabi SAW, Utsman di surga, ya. Dan beliau punya banyak keutamaan. Banyak sekali keutamaan, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, ya, dari fase Mekah dulu, ya, dari fase Mekah, ya. Jadi memang ini sebuah keutamaan yang tidak terhingga gitu. Tapi beliau subhanallah juga menangis, padahal sudah dapat jaminan-jaminan surga gitu. Dan ini menandakan memang berarti teman-teman sekalian, menangis itu akan datang karena bentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dia bisa menangis, ya. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelunakan hati, ya, dan kemudian untuk meneteskan air mata dari mata kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini satu karunia yang luar biasa gitu, ya. Terutama di saat Allah sedang datangkan ujian kepada Anda, itu menandakan keimanan yang luar biasa gitu. Bagaimana Utsman bin Affan menangis setiap kali datang ke kuburan, dan kita berapa kali melewati kuburan tidak tersentuh gitu kan. Kemudian beliau pada saat ditanya, beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengingat sabda Nabi SAW, kuburan adalah tempat menuju ke kehidupan akhirat. Kalau orang lolos di sini, maka akan lolos sesudahnya. Kalau orang susah di sini, ya, tertahan dan bermasalah, maka juga setelahnya akan lebih berat. Kalau orang bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu berarti menandakan nikmat Allah yang besar kepada dia. Ya. Bahkan Nabi SAW menjadikan salah satu doa, wa'udzubika min ainin la tadma'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari mata yang tidak pernah menangis. Ya, karena Allah SWT tentunya. Bukan menangis karena kehilangan harta, karena ada masalah dengan istrinya atau sama suaminya, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi pelanggaran Allah, pelanggaran agama Allah, dia menangis. Apabila ada sebuah ibadah yang tertinggal luput dari dia menangis. Ya, begitu. Ya. Dan ini harus ada kepekaan, teman-teman sekalian. Dengan rutinnya kita mengerjakan sebuah ibadah, itu akan membuat dan kita konsisten, istiqamah terus mengerjakannya. Kita terus menjaga diri kita agar konsisten mengerjakan, dan juga kita terus menjaga diri agar jangan terjerumus dalam pelanggaran agama. Maka ini lama-kelamaan akan menambah keimanan kita, dan dengan bertambahnya keimanan, akhirnya kita akan bisa melihat nikmat Allah yang begitu besar pada kita. Termasuk kita bisa beribadah selamat dari maksiat, dan banyaknya fasilitas yang Allah berikan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam keseharian. Termasuk keberadaan kita di muka bumi ini, dan akhirnya Allah berikan kesempatan kita hidup, ya. Dari sekian banyak sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita dulunya. Semuanya nikmat yang melimpah, maka kita akan menangis karena Allah.
Dan ingat teman-teman, menangis karena Allah ini akan hilang kalau seseorang mulai membuka lagi pintu-pintu dosa kepada Allah SWT. Karena ini Allah karuniakan kepada orang-orang yang memang Allah pilih. Dan kalau kita sering melatih diri kita agar beribadah kepada Allah konsisten, memaksakan diri dalam hal itu, dan kita juga menyelamatkan diri kita dan terus memaksakan diri agar selamat dari seluruh maksiat, maka kita akan sampai pada sebuah riwayat ya, yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa alaihi. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung yang dia khawatir gunung itu akan menimpahnya. Dosa kecil aja sudah membuat seperti ini. Gelisah sekali. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubab marra ala anfihi. Qala bihi hakadha. Dan seseorang yang durjana, durhaka, ya, melihat dosa-dosanya walaupun besar, hanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya, kemudian dia usir seperti ini saja. Nah, seakan-akan itu dosa kecil semua bagi dia, tidak penting, tidak masalah. Tapi orang mukmin tidak seperti itu. Dan ini akan muncul ya kepekaan itu kalau seseorang terus saja saya katakan menjaga ibadah-ibadah kepada di jalan Allah SWT dengan cara memaksakan diri tentunya ya. Dia berusaha terus mengkomitmen menjaga kualitas dan kuantitas daripada ibadah-ibadahnya, dan juga dia menjauhi semua jenis pelanggaran-pelanggaran. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah menjelaskan hadis ini, mengatakan as-sabab fi dzalika anna qalbal mu'min manur atau munawwar. Artinya sesungguhnya sebabnya ini adalah karena hati seorang mukmin itu diberikan cahaya. Fa idza ra'a min nafsi ma yukhalifu ma yanuru bihi qalbuhu 'azama al-amru 'alaihi. Dan kalau seandainya dia melihat pada dirinya sesuatu yang menyelisih hatinya yang diberi cahaya tadi, maka hal itu akan menjadi berat baginya. Wal hikmatu fi at-tamthili bil jabal anna ghayrahu min al-halakat qad yahsul at-tasabbub ila an-najati minhu bi khilaf al-jabal idza saqata 'ala asy-syakhs la yanju minhu adah. Dan di sini hikmah perumpamaan gunung yang diberikan oleh Nabi SAW apabila musibah yang menimpa manusia, ya musibah apapun selain runtuhnya gunung, mungkin dia masih kemungkinan bisa selamat darinya. Tetapi kalau sudah gunung yang menimpa dia, maka tidak ada orang yang selamat dari bongkahan gunung tersebut. Ya, jadi nggak mungkin gitu. Nah, ini termasuk hal yang perlu digarisbawahi tentunya. Dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat tentunya ya. Ada riwayat Tirmidzi dan juga disebutkan penjelasan tadi oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi di jilid 7 halaman 169 gitu ya. Baik teman-teman sekalian, lebih dalam lagi kita membahas tentang masalah ya, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan tentang sikap atau sahabat yang lain, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa baka Mu'adz radhiyallahu anhu inda wa baka Mu'adz radhiyallahu anhu bukaan syadidan faqila lahu ma yubkik. Suatu waktu Mu'adz bin Jabal menangis terisak-isak. Lalu ditanyakan kepada beliau, kenapa kau nangis? Qala, beliau menjawab, li anna Allah azza wa jal qabada qabdataini wahida fil jannati wal ukhra fil nar. Fa ana la adri min ayyil fariqaini akun. Karena aku mendapatkan informasi kalau Allah azza wa jal hanya mencabut dua jenis nyawa. Yang satu akan dimasukkan ke surga, yang satu akan dimasukkan ke neraka. Dan aku tidak tahu pada saat nyawaku nanti dicabut ini, aku kemana? Ya. Ke neraka atau ke surga? Padahal Mu'adz bin Jabal, da'i Nabi SAW. Sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, menyaksikan turunnya wahyu. Bahkan dia termasuk sahabat pilihan sampai-sampai beliau radhiyallahu anhu diutus ke Yaman di awal-awal Islam untuk menjadi da'i, dan ini tidak gampang menjadi da'i, berarti dia sudah dianggap cukup untuk mengajarkan agama Islam oleh Nabi SAW dari sekian banyak sahabat. Tapi beliau masih mengatakan ini, ketakutannya jangan sampai nanti pada saat wafat itu ruhnya termasuk ruh orang yang masuk ke dalam neraka. Kemudian juga dalam kisah yang lain, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, satu waktu beliau pernah khutbah di kota Basra. Khataba Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu marratan nas
marratan an-nas bil Basra. Suatu hari Abu Musa al-Asy'ari pernah khutbah di kota Basra, menghadap kepada para manusia. Fadzakara fi khutbatihi nar. Maka beliau sempat menyebutkan di khutbahnya tentang masalah neraka. Fabaka hatta sakatat dumu'ahu 'ala al-mimbar. Maka beliau menangis terisak-isak sampai tetesan air matanya jatuh ke atas mimbar. Wa baka an-nas yawma idzin buka'an syadida. Dan pada saat itu orang-orang pun ikut menangis. Ya. Jadi ini contoh-contoh bagaimana mereka menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang tabi'in. Baka Al-Hasan faqila lahu ma yubkik. Suatu waktu pernah Al-Hasan Basri menangis, lalu ditanya, kenapa anda menangis? Qala akhafu an yatruhani Allahu gadan fin nari wa la yubali. Aku khawatir jangan sampai Allah masukkan aku ke dalam neraka nanti di akhirat dan Allah tidak peduli. Dan Allah tidak peduli. Ini ketakutan-ketakutan mereka yang luar biasa gitu. Ya. Tapi subhanallah, bedanya antara tangisan karena Allah dan tangisan kepada selain Allah, ini penting untuk diketahui ya. Kalau tangisan karena Allah, matanya menangis tapi hatinya senang, hatinya puas. Itu kalau Allah itu karena Allah SWT. Tapi kalau menangis bukan karena Allah, maka matanya menangis, hatinya sedih. Hatinya pun murung. Ini bedanya. Jadi anda tinggal lihat, kalau anda menangis, apakah hati anda merasa puas, merasa ada ketenangan, ada sakinah, ada ketenangan yang anda dapatkan dalam hati, itu karena Allah SWT. Tapi kalau anda menangis dan hati anda pun masih ya sumpek, ya, masih sakit hati tersebut, maka ini semua bukan karena Allah SWT, tapi umumnya karena manusia. Kembali kepada hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh penulis, ya, Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, tentang hadis tadi, ya, yang kata Nabi SAW, la yalijun naru rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'uda al-labanu fid dar'. Tidak akan pernah ya, masuk ke dalam neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ini hadisnya. Ya. Karena memang sangat dalam ya makna daripada hadis ini ya. Dan menangis ini adalah fitrah. Sebenarnya juga orang ketawa juga sama ya. Ketawa juga dibolehkan tapi asal tidak berlebihan. Tapi menangis ini ada fitrah, ada potensi dalam diri kita. Allah menjelaskan dalam surah An-Najm ayat 43. Huwa wa annahu wa adhaka wa annahu wa adhaka wa abka. Dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis ya. Beliau berkata, ai qadha asbab ad-dahki wal buka. Artinya Allah SWT menyiapkan tentang sebab-sebab orang bisa tertawa dan menangis. Wa qala Ata bin Abi Muslim, dan Ata bin Abi Muslim berkata, yakni afrah wa ahzan. Dia memberikan kegembiraan dan juga memberikan kesedihan. Lianna al-farah yajlubud dahik. Karena gembira menyebabkan orang bisa tertawa. Wal hazan yajlibul buka. Dan kesedihan bisa membawa pada tangisan. Artinya ada potensi ini sebenarnya. Tetapi di saat seseorang itu menunggangi kesedihan dia untuk lebih mengingat nikmat-nikmat Allah yang melimpah kepada dia, maka ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan, sebagaimana sudah kami jelaskan tadi. Atau dia ya, khawatir terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Gitu kan? Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa tangisan ada 10 jenis. Salah satunya adalah seseorang melihat manusia menangis karena satu perkara. Kemudian ia ikut menangis bersama mereka sedangkan ia tidak tahu mengapa ia menangis. Ia melihat mereka menangis maka ikut menangis. Ini ada orang seperti itu ya. Kalau seandainya dia menangis ya, karena dia tahu misalnya ada orang menangis karena ceramah, kayak tadi contoh kasus ya. Bagaimana ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari khutbah tentang neraka lalu menangis. Kemudian orang-orang yang dengarkan juga ikut menangis. Maka itu hal yang positif. Atau ada seseorang yang menangis karena terharu misalnya, karena dia Allah mudahkan untuk beribadah atau disembuhkan dari penyakit atau diselamatkan dari mara bahaya. Kemudian dia menangis, Anda pun ikut menangis karena melihat ini adalah sebuah nikmat. Ini adalah hal yang baik, ya, positif. Tapi kalau Anda menangis tanpa tahu sebabnya apa, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa manfaatnya gitu? Nggak ada manfaatnya. Apalagi kalau tangisannya kena riya, sengaja dibuat-buat supaya dipuji oleh manusia, supaya dikatakan, oh ini dia menangis nih karena baca ayat Al-Quran. Nah ini contoh. Maka dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Dan kebanyakan orang, subhanallah, justru mereka membuat ya tangisan-tangisan ini.
Ada yang menjual tangisannya. Ada orang yang dibayar khusus untuk datang ke satu acara kematian, lalu kemudian dia menangis. Ya. Dibayar untuk itu. Pura-pura menghebohkan atau apalah, dibayar untuk menangis. Ini semua tidak ada manfaatnya buat dia. Sama sekali. Ya. Ada juga orang menangis karena mau menipu. Mau menunjukkan kalau dirinya tidak melakukan kesalahan. Padahal sebenarnya melakukan kesalahan. Dan Allah maha mengetahui semua itu. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah itu mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian terang-terangkan. Bahkan Allah mengatakan, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui apa yang dikhianati oleh mata. Lihat ke sana tapi tujuannya ke sana. Gitu kan. Dan apa yang disembunyikan dalam hati. Dalam ayat yang lain, Inna Allah alimun bidhatis sudur. Allah sangat mengetahui isi-isi hati itu. Jadi percuma saja. Kalau Anda hanya merekayasa, tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Ya, tapi yang kita masukkan sini adalah tangisan memang yang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadi sudah saya kasih kata kuncinya, sebenarnya lebih kepada orang itu rajin mengerjakan perintah-perintah Allah dan terus dia komitmen menjaganya dengan mengejar keutamaan-keutamaannya serta menjauhi kemaksiatan. Anda akan sampai pada sebuah titik nanti di mana Anda akan sering sekali tersentuh secara keimanan sehingga Anda meneteskan air mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi ya kepada para nabi-nabi ya. Allah SWT memuji para nabi-nabinya ya. Kalau mereka itu sering menangis karena Allah SWT. Karena melihat nikmat Allah yang melimpah yang Allah berikan kepada mereka. Diberikan kesempatan beribadah dan juga diberikan keselamatan dari kemaksiatan. Allah memberikan gambaran dalam surah Maryam ayat 58. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Saya ulangi, mohon maaf. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Artinya mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, maksudnya Nabi ya, Yakub, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan mereka menangis. Tidak mungkin mereka bisa menangis kecuali ya tersentuh secara keimanan, dan ini tidak mungkin kecuali karena ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Demikian pula para malaikat penghuni langit, mereka sering kali menangis. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Marartu lailata usriya bi," aku pernah melewati di malam aku sedang Isra ya, bil mala'il a'la, di langit ya sana. Wa Jibril kal jalis al-bali min khasyatillah. Jadi mereka, atau ketika malam Isra, aku melewati penghuni langit dan malaikat Jibril. Maka mereka seolah-olah seperti alas pelana yang tua dan usang karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari Anas juga radhiyallahu anhu, tadi dari Jabir, dari Anas, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu mengatakan dari Nabi SAW, beliau mengatakan bahwasanya Jibril berkata, "Mali la ara Mikail dahikan qat." Ya. Bahwasanya Nabi SAW pernah bertanya kepada kepada Jibril, "Mengapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa sedikit pun?" Qala ma dahika Mikail mundu khuliqatin nar. Ketahuilah bahwasanya Mikail tidak pernah tertawa semenjak Allah ciptakan neraka. Padahal Mikail jelas malaikat akan selamat dari api neraka. Tapi semenjak Allah ciptakan dan Mikail tahu bagaimana dahsyatnya neraka itu, maka beliau tidak pernah lagi tertawa. Jadi beliau serius dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Awsatnya, dan juga Ahmad meriwayatkan
serta disahihkan oleh Syekh Albani dalam hadis-hadis seperti ini. Begitu juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan statement yang menarik ya. Beliau mengatakan li'an adma min khasyatillahi ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Aku menangis karena Allah sekali aja. Lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan 1000 dinar. Coba bayangkan. Sedekah yang biasa banyak orang berpikir adalah ibadah yang besar. Ya, di sini Abdullah bin Umar ingin menggambarkan bagaimana besarnya pahala orang yang menangis karena Allah. Aku menangis karena Allah sekali saja. Lebih aku cintai daripada bersedekah dengan 1000 dinar. Ka'ab al-Ahbar berkata, lian abqa min khasyatillahi fatasilu dumu'i ala wajnati ahabbu ilayya min an tasaddaqa biwazni dhahab atau biwazni dhahaba. Sungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah lebih aku sukai daripada aku berinfak emas yang besarnya seukuran tubuhku. Coba bayangkan bagaimana mereka luar biasa tersentuh secara keimanan, mereka tidak mau sama sekali. Ya. Luput daripada menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW sudah ingatkan kita dalam hadis yang masyhur di mana beliau mengatakan uridat aliyal jannah wan nar, diperlihatkan kepadaku surga dan neraka, falam aral kal yaumi minal khairi wasyarri, dan aku belum pernah melihat kebaikan, keindahan yang ditampakkan maksudnya surga, dan keburukan ya, yang sangat dahsyat seperti hari ini. Pada saat dilihatkan surga dan dilihatkan neraka. Kemudian beliau mengatakan walau ta'lamuna ma'alam la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau seandainya kalian tahu apa yang sudah aku ketahui, maka kalian akan ketawa sedikit ya, tertawa sedikit dan akan menangis yang banyak. Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma ashaddu minhu ghattu ru'usahum wa lahum khanin. Dan pada hari itu tidak pernah, kata Anas bin Malik pada hadis, pada hari itu adalah hari yang paling berat bagi para sahabat Nabi karena Nabi sampaikan itu ya. Dan mereka sampai menutup kepala mereka ya, dan menangis ya, terseduk-seduk. Ya. Dan ini berarti menandakan mereka sangat luar biasa dalam menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.